Apakah kalian sudah mendengar kabar bahwa ujian nasional akan kembali diberlakukan di Indonesia? Ada beberapa media yang memberitakannya. Mendikbudrismen berencana kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Tujuan utama UN adalah untuk mengevaluasi standar pendidikan di seluruh Indonesia dan menentukan kelulusan siswa berdasarkan hasil ujian yang seragam. Namun pada tahun 2001, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim secara resmi menghapus ujian nasional dan menggantikannya dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini dirancang untuk lebih fokus pada pemetaan mutu pendidikan melalui 3 komponen utama: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa sebenarnya ujian nasional itu? Di masa lalu, UN adalah sistem evaluasi standar yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Ujian ini awalnya bertujuan untuk menyamakan standar pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap siswa diharapkan memiliki pemahaman dasar dalam mata pelajaran utama seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dengan adanya UN, pemerintah berusaha memastikan bahwa lulusan dari berbagai daerah memiliki tingkat kompetensi yang seragam dan siap menghadapi tantangan pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja. Ketika UN masih diberlakukan, nilai ujian menjadi faktor utama dalam menentukan kelulusan siswa. Ini menimbulkan permasalahan karena adanya ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah yang ada di perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pengajar yang berkualitas jelas lebih diuntungkan dibandingkan sekolah yang ada di pelosok yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam sarana untuk belajar. Dengan sistem UN yang menyamakan soal ujiannya, siswa di daerah dengan akses pendidikan terbatas harus menghadapi standar yang sama dengan siswa di perkotaan yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Hal ini justru menciptakan ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Seiring berjalannya waktu, kritik terhadap UN semakin menguat, dan pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk menghapus UN dan menggantikannya dengan asesmen nasional. Dengan kondisi pendidikan kita yang timpang ini, kira-kira berapa persentase lulusannya? Mungkin di bawah 40%. Namun anehnya, laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tingkat kelulusan UN justru mencapai lebih dari 90%. Apakah ini benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan yang baik? Jelas, tidak kan? Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa angka tinggi ini lebih banyak dipengaruhi oleh praktek yang tidak etis yang sudah membudaya. Guru di sekolah yang sengaja menyuruh siswanya untuk kerjasama selama ujian menjadi budaya karena tekanan yang besar untuk menjaga reputasi sekolah dan memastikan tingkat kelulusan siswa tetap tinggi. Misal persentase kelulusan rendah, citra sekolah akan ikut tercoret. Jadi, guru melakukan segala cara untuk menjaga reputasi sekolah, walaupun itu melakukan tindakan yang tidak etis. Sistem UN yang seharusnya menjadi alat ukur kualitas pendidikan, malah menjadi peluang bagi praktik yang tidak etis. Ketika siswa diajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses, mentalitas korupsi sejak dini pun terbentuk. Ironisnya, UN yang seharusnya menjadi tolak ukur pendidikan justru berubah menjadi ajang pembelajaran korupsi. Sebenarnya, kita memerlukan sistem evaluasi yang bisa meningkatkan daya saing dan motivasi belajar siswa seperti UN. Namun, agar sistem ini benar-benar efektif, diperlukan perbaikan signifikan dalam pelaksanaannya. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah menyesuaikan sistem ujian dengan kondisi pendidikan di setiap daerah. Ujian tidak harus seragam secara nasional,
melainkan bisa dibuat oleh masing-masing wilayah dengan tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, ujian bisa lebih relevan dengan kondisi dan kualitas pendidikan di setiap daerah. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam sistem pengawasan ujian. Masalah utama dari UN di masa lalu adalah tingginya tingkat kecurangan yang terjadi dari pihak sekolah maupun guru. Untuk mengatasi hal itu, sistem pengawasan harus diperketat. Jika UN benar-benar dikembalikan, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, apakah sistemnya tidak jauh beda dengan yang dulu? Atau justru mengalami perbaikan yang benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan? Jika sistemnya tidak jauh beda dengan yang dulu, maka yang terjadi hanyalah pengulangan masalah lama. Namun jika ada reformasi nyata dalam pelaksanaannya, akan bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah UN sebaiknya dikembalikan dengan sistem yang lebih adil atau tetap dihapus digantikan dengan metode evaluasi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.